tuntas soal perbandingan. Kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Jika A berbanding B sama dengan 3 berbanding 5, kemudian A berbanding C sama dengan 5 berbanding 7. Kita lihat pada kedua perbandingan ini sama-sama memuat nilai perbandingan A. Yang pertama adalah 3, pada perbandingan yang kedua nilai A-nya adalah 5. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan cari KPK dari 3 dan 5. Hasilnya adalah 15. Dari 3 ini supaya menjadi 15 maka perlu kita kalikan dengan 5. Sedangkan perbandingan yang kedua dari nilai 5 menjadi 15 berarti kita perlu kalikan dengan 3. Maka perbandingan yang pertama kita bisa tulis A berbanding dengan B sama dengan 3 kali 5 berarti 15 berbanding 25. Untuk perbandingan yang kedua A berbanding C sama dengan 5 berbanding 7, kita sama-sama kalikan 3, jadinya A berbanding C sama dengan 15 berbanding 21. A berbanding B berbanding C adalah 15 berbanding 25 banding 21. Yang ditanyakan pada soal, berapakah perbandingan B banding C? Maka hasilnya adalah B banding C sama dengan 25 banding 21. Jawaban yang tepat ada pada pilihan ganda E. Ada 180 buah di toko. Buah itu terdiri dari apel, pir, dan jeruk. Perbandingan banyak apel dan pir adalah 4 banding 6. Perbandingan banyak pir dan jeruk adalah 9 banding 12. Berapakah banyak apel? Jadi untuk soal yang kedua juga mirip dengan soal yang pertama, hanya untuk soal kedua ini dalam bentuk soal cerita, caranya juga hampir sama. Kita bisa buat perbandingannya terlebih dahulu sesuai dengan yang diketahui pada soal. Apel kita misalkan dengan A dan pir kita misalkan dengan P. Berarti A banding P itu sama dengan 4 berbanding 6. Kemudian pir berbanding jeruk adalah 9 berbanding 12. Untuk perbandingan yang pertama yang kedua itu sama-sama memuat perbandingan P. Jadi untuk yang pertama itu adalah nilainya 6, yang kedua nilainya adalah 9. Kita akan buat atau cari KPK dari 6 dan 9. KPK-nya adalah 18. Kemudian untuk yang pertama ini supaya dari 6 supaya menjadi 18 berarti kita perlu kali dengan 3. Sedangkan yang kedua dari 9 ke 18 kita perlu kalikan dengan 2. Selanjutnya kita bisa buat A berbanding P sama dengan 4 kita kali dengan 3, hasilnya adalah 12 berbanding dengan 18. P berbanding J sama dengan 9 kali 2 18 berbanding 24. Jadi A berbanding P berbanding J sama dengan 12 berbanding 18 berbanding 24. Ingin disederhanakan, kita bisa sama-sama bagi dengan 6 ya. Maka A berbanding P banding J sama dengan nilai perbandingan ini kita bagi 6 berarti 2 berbanding 3 banding 4. Kita lihat kembali pada soal bahwa yang ditanyakan adalah banyak apel dan jumlah dari keseluruhan buah adalah 180. Kita akan hitung berapa banyak apelnya. Banyak apel itu sama dengan perbandingan apel per jumlah dari perbandingan apel, pir, dan jeruk kali dengan jumlah buah keseluruhan. Bisa dilihat bahwa apel ini perbandingannya adalah nilai perbandingannya adalah 2. Jadi kita bisa tulis 2 per 2 tambah 3 tambah 4 kali 180. Jadi hasilnya 2 per 9 kali 180. 180 dan 9 bisa kita sederhanakan. Jadinya adalah 20. Jadi banyak apelnya adalah 2 kali 20. Hasil akhirnya adalah 40 buah. 40 buah itu di pilihan ganda adalah option B ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perbandingan usia Gani dan Kelly. Berarti G banding K sama dengan 2 berbanding 3.
jumlah usia keduanya adalah 45, yang ditanyakan adalah usia dari Gani. Usia Gani kita bisa buat G per G tambah K kali dengan jumlah usianya sesuai yang diketahui soal. G-nya adalah 2, kita bisa tulis berarti 2 per 2 tambah 3 kali usia keduanya dalam 45. 2 per 5 kali 45. Kita coret 45 dengan 5 atau kita sederhanakan. Ini hasilnya adalah 9. Berarti 2 kali 9 itu hasilnya adalah 18 tahun. Jawaban yang tepat ada pada pilihan ganda yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perbandingan pendapatan Alvan, Banar, dan Cantika. Kita bisa misalkan dengan A banding B banding C, 11 banding 9 banding 7. Yang ditanyakan di sini adalah selisih yang dimiliki, selisih pendapatan yang dimiliki oleh Alvan dan Cantika. Berarti selisih A dan C. Sebelum kita hitung selisihnya, kita akan cari nilai perbandingannya dulu. Misalkan selisih A dengan C sesuai dengan perbandingan yang diketahui adalah 11 dikurangi 7. Itu berarti 4. Kemudian pada soal yang diketahui adalah jumlah pendapatan ketiganya. Berarti kita juga perlu cari nilai dari jumlah perbandingan A dan B dan C. Itu berarti 11 tambah 9 tambah 7. Hasilnya adalah 27. Kemudian kita bisa hitung selisih pendapatan A dan C dengan cara nilai perbandingan selisih ini 4 per nilai jumlah perbandingannya yaitu 27 kalikan dengan jumlah pendapatan ketiganya yaitu 10.800.000. Kita bisa sederhanakan 10.800.000 ini bagi 27, maka hasilnya adalah 400. Maka selisih pendapatan Alvan dan Cantika adalah 4 kali 400.000. Hasilnya adalah 1.600.000. Jawaban yang tepat pada pilihan ganda yang D ya. Dapat 6 orang pekerja. Di variabel yang pertama itu berkaitan dengan banyak pekerja, kemudian yang kedua adalah waktu. Jika pekerjanya 6 orang, maka dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan itu dalam waktu 3 jam. Apabila pada pekerjaan yang sama akan diselesaikan hanya dengan 5 orang, berarti pekerjanya 5. Waktu penyelesaiannya berapa? Itu kita misalkan dengan X. Untuk menjawab soal ini, kita mesti tahu terlebih dahulu apakah soal tersebut berkaitan dengan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Jadi kita bisa analisis sederhana seperti ini. Kita lihat dulu variabel untuk pekerjanya. Kita bisa lihat bahwa pekerja di sini yang semula 6 menjadi 5, itu berarti pekerjanya berkurang, jumlah pekerjanya berkurang. Maka waktunya bagaimana? Apakah waktu yang diperlukan menjadi makin banyak atau makin sedikit? Tentunya jika pekerjanya itu berkurang, waktu penyelesaiannya jadi lebih lama, itu berarti dia akan bertambah. Nah, jika seperti ini, maka kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, cara cepatnya kita bisa kalikan lurus saja. Kalikan lurus artinya 5 kali X, 5X, 6 kalikan dengan 3, hasilnya adalah 18. Jadi X-nya adalah 18 per 5. Pada pilihan ganda tidak ada nilainya yang 18 per 5, jadi kita perlu ubah dia ke pecahan campuran dan hasilnya adalah 3 per 5 hari ya. Jawaban yang tepat ada pada pilihan ganda yang A.
Seperti penjelasan yang sebelumnya, maka kita selesaikan soal ini dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi pekerja dengan waktu. 8 orang pekerja selesai dalam waktu X, kemudian berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 14 hari. Maka pekerjaannya kita bisa misalkan dengan variabel yang berbeda, jangan pakai X lagi, kita misal pakai A saja. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, cara cepatnya adalah kita kalikan lurus. Jadi 14A sama dengan 8X. Kita cari adalah nilai dari A. 8X per 14. Kita masih bisa sederhanakan pecahan tersebut dengan cara sama-sama bagi 2. Jadi 4 per 7X. Maka jawaban yang tepat ada pilihan ganda yang B. Variabelnya adalah banyak pakan dan banyak ayam. 45 kg itu dihabiskan oleh 120 ekor ayam. Kemudian jika banyak ayamnya itu menjadi 160, maka berapa pakan ayam yang diperlukan? Nah, kita lihat untuk soal nomor 7 ini, ayam di sini kan dia jumlahnya bertambah. Kita bisa lihat jumlah ayamnya di sini bertambah. Semakin banyak ayam, maka pakan yang diperlukan juga akan semakin banyak. Variabel yang pertama bertambah, variabel yang kedua juga ikut bertambah. Itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Untuk perbandingan yang senilai, cara cepatnya kita kalikan silang. Di 120X sama dengan 45 kali 160. X-nya adalah 45 kali 160 bagi 120. 160 dan 120 kita bisa sama-sama sederhanakan. Bagi dengan 40, maka 160 bagi 40 hasilnya adalah 4. 120 bagi 40 hasilnya adalah 3. X-nya adalah 45 kali 4 per 3. Ternyata 45 dan 3 juga bisa disederhanakan. Kita bisa coret, hasilnya adalah di sini 15. Jadi hasil akhirnya adalah 15 kali 4. 15 kali 4 itu adalah 60 kg. Baik, jadi yang kita dapatkan 60 kg itu adalah untuk 1 hari, sedangkan pada soal yang ditanyakan adalah 3 hari. Jadi jawabannya adalah 60 kali 3. Hasilnya adalah 180 kg. Jika sebuah tiang setinggi 98 meter membentuk bayangan 28 meter, berapa panjang bayangan untuk tiang setinggi 35 meter pada saat yang sama? Kita gunakan konsep perbandingan. Untuk tinggi tiang yang pertama, bayangan kita simbolkan dengan B saja. Bayangan tiang pertama itu sama dengan tinggi tiang yang kedua per bayangan tiang yang kedua. Tinggi tiang yang pertama diketahui adalah 98 meter per bayangannya adalah 28 sama dengan berapa panjang bayangan? Berarti ini X-nya ya, ini X-nya. Kemudian tinggi tiang yang kedua adalah 35. Untuk soal ini sebenarnya konsep yang digunakan juga konsep perbandingan senilai. Jadi kita kali silang. Kita kali silang jadi 98. X sama dengan 28 kali 35. Jadi X-nya adalah 28 kali 35 bagi 98. Kita bisa coret 35 dengan 98 itu sama-sama bagi dengan 7, maka hasilnya ini adalah 5. Dan 98 bagi 7, maka hasilnya adalah 14. 28 kali 5 per 14. 28 bisa disederhanakan dengan 14, hasilnya adalah 2. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Untuk soal nomor 8, hasilnya
adalah 10 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan ganda yang A. 8 pekerja perlu waktu 12. Kemudian berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Waktunya 2. Pekerjaannya adalah X. Kita bisa langsung kalikan lurus. 2 kali X, 2X sama dengan 8 kali 12. Maka X nya adalah 8 kali 12 bagi 2. Kita bisa sederhanakan 12 nya dengan 2, hasilnya adalah 6. Maka X nya adalah 8 kali 6, 48. Tetapi yang ditanyakan pada soal adalah tambahan pekerjanya. Tambahan pekerja sama dengan 48 kurang dengan pekerja sebelumnya. Banyak pekerja sebelumnya yaitu 8. Maka hasilnya adalah 40 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan ganda yang C. Seorang anak tingginya 150 cm difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Kemudian foto tersebut ukurannya diperbesar dengan skala 4:1. Maka tinggi anak pada foto terakhir adalah, berarti kita akan gunakan perbandingan skala yang pertama terlebih dahulu, 1/30. 1 itu menyatakan ukuran tinggi anak pada foto, jadi itu yang kita cari terlebih dahulu. Kita misalkan dengan X, kemudian 30 ini sebanding dengan tinggi anak yang sebenarnya, yaitu 150. Kita kalikan silang, 30X sama dengan 150. Jadi X nya adalah 150 per 30. Hasilnya adalah 5. Nah, kemudian ukuran foto tersebut diperbesar kembali dengan skala 4:1. Maka skalanya yang kedua itu kan 4:1. 4 itu menyatakan ukuran tinggi foto ini setelah diperbesar. Maka itu yang akan kita cari. Kita misalkan dengan X, dan 1 ini sebanding dengan tinggi foto, yaitu 5. Kita bisa kalikan silang, kita dapatkan hasilnya 1 kali X adalah X, 4 kali 5 adalah 20. Maka tinggi anak pada foto terakhir adalah 20 cm. Jawaban yang C. Silakan dicoba untuk diselesaikan atau temukan solusinya. Jika sudah menemukannya, bisa tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, juga bisa teman-teman tuliskan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.